manusia. Pemirsa, usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Paus Fransiskus sore nanti dijadwalkan akan mengunjungi Gereja Katedral Jakarta. Sejumlah persiapan penyambutan terus dirampungkan, termasuk terkait dengan pengamanan. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan Gereja Katedral menyambut kedatangan Paus Fransiskus, kami sudah terhubung dengan rekan Henry Aprila di lokasi. Selamat siang Henry, menjelang kedatangan Paus di Katedral, seperti apa bentuk pengamanan yang ada di sana? Henry. Ya, pemirsa, sepertinya ada kendala audio. Kita akan lanjut ke informasi berikutnya terlebih dahulu. Yang pada momen bahagia pertemuan terhormat bersama dengan Presiden Republik Indonesia di Istana Merdeka, begitu berbincang-bincang bersama dengan Presiden Joko Widodo, dan selanjutnya nantinya akan terjadwal pada sore hari tepat pada pukul 4 sore akan langsung berkunjung ke Gereja Katedral yang berada di Jakarta Pusat, tepat berada di depan atau di seberang Masjid Istiqlal begitu. Namun hingga saat ini tadi memang pada pagi hari menjelang siang masyarakat masih bisa melihat, bahkan masih bisa bersuap foto di beberapa rangkaian bunga yang berada di depan gereja ini begitu. Dan memang hingga saat ini sejumlah keamanan gabungan TNI dan juga Polri sudah mulai melakukan netralisasi atau clear area di kawasan Gereja Katedral ini, memang karena di mana alasan dari pembersihan atau clear area ini memang dilaksanakan untuk menetralisasi keadaan yang memang nantinya memang tadi kami sempat melihat keramaian begitu di siang hari, di mana masyarakat juga sempat ramai-ramai berbondong-bondong untuk bisa menyaksikan bersama-sama kedatangan dari Paus Fransiskus untuk langsung berkunjung ke Gereja Katedral itu sendiri. Namun hingga saat ini kami juga memantau bahwa dapat kami informasikan kedatangan dari Paus Fransiskus ini sendiri ke Gereja Katedral ini tujuannya untuk bertemu bersama dengan uskup-uskup begitu, dan juga nantinya juga akan meresmikan langsung organisasi yang dipimpin langsung oleh Paus Fransiskus yang sementara memang diresmikan di wilayah Argentina, dan saat ini memang nanti akan diresmikan di Jakarta atau di Indonesia ya, yang akan langsung dilihat atau disaksikan langsung oleh 200 pendidik atau 200 anak-anak begitu yang akan menyaksikan langsung peresmiannya, di mana setelah itu nantinya juga besok hari akan ada beberapa agenda lainnya yang tentu nanti akan disampaikan. Tentu kita akan terus memantau update informasinya, karena hingga saat ini di wilayah depan Gereja Katedral masih dilakukan netralisasi, dan sementara masyarakat dihimbau untuk tidak melewati atau melintasi kawasan dari depan area di gereja ini begitu, dan juga pantauan lalu lintas juga masih berjalan dengan lancar karena memang opsi dari rekayasa lalu lintas ini masih dikatakan opsional atau bisa dikatakan kondisional begitu. Nantinya kita akan mengupdate informasi kepada Anda, Yasmin, terkait update situasi di Gereja Katedral yang berada di Jakarta Pusat ini. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio, Yasmin. Ya baik, terima kasih rekan Henry Aprila atas laporan Anda. Tetap semangat, selamat bertugas kembali. Pemirsa, kehadiran pemimpin umat Katolik dunia Paus Fransiskus menjadi momen yang membahagiakan bagi para pemeluk agama Katolik di Indonesia. Momen kehadiran Paus Fransiskus membawa asa bagi kedamaian umat antar agama di Indonesia. Pemimpin Gereja Katolik Dunia, Paus Fransiskus, melaksanakan lawatannya ke negara Asia Pasifik. Indonesia menjadi negara pertama dalam kunjungan apostolik dimulai dari tanggal 3 hingga 6 September 2024. Kunjungan apostolik ini tentunya disambut bahagia umat Katolik Indonesia, serta berharap kunjungan Sri Suci Paus Fransiskus membawa kedamaian dan kerukunan bagi umat beragama di Indonesia. Ya, saya merasa bahagia. Semoga ada kedamaian di antar agama. Aduh, aku sangat excited banget, seneng banget, anak-anak juga seneng katanya, apalagi yang anakku SMK kan, dia bilang mau jam 6 suruh datang ke sekolahan, mau berangkat bareng, pokoknya sangat seneng banget. Harapan kami semoga kedatangan Paus Fransiskus itu bisa membawa kedamaian, membawa hal-hal yang positif bagi kita semua. Menurut saya kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia dapat berperan penting dalam membangun semacam kolaborasi dengan umat beragama, terutama di Indonesia, yang kita sudah sama-sama ketahui mayoritas adalah beragama Islam.
Fransiskus ke sini? Iya, sudah dapat dari berita. Oh gitu. Gimana Pak tanggapannya Paus ke sini Pak? Ya senang sekali lah, saya berbahagia lah Paus kemari kan. Kedamaian dunia nih Pak. Iya. Tanggapan Bapak untuk seperti apa Pak? Saya pikir positif ya, baik sekali karena memperlihatkan negara kita tuh toleransinya tinggi. Kehadiran Paus Fransiskus mengukir sejarah baru karena sejak kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke tanah air 35 tahun lalu, untuk pertama kalinya Paus, seorang pemimpin tertinggi Gereja Katolik Dunia, berkunjung kembali ke Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Ayus, Motor. Ya pemirsa, tidak hanya mengunjungi Gereja Katedral Jakarta, selama kunjungan apostoliknya di Jakarta, Paus Fransiskus juga akan menjalani serangkaian kegiatan. Di antaranya adalah bertemu tokoh dan pemimpin lintas agama, serta berkunjung ke terowongan silaturahmi di Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal Jakarta, Paus Fransiskus akan menyempatkan diri ke terowongan silaturahmi, yakni terowongan bawah tanah yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral. Terowongan tersebut merupakan simbol penghubung antara umat Muslim dan juga Nasrani. Mengingat bahwa Paus Fransiskus adalah tokoh yang menjunjung tinggi keharmonisan dan juga toleransi antar umat beragama. Paus juga akan tanda tangani prasasti tanda kunjungannya dan juga melanjutkan pertemuan dengan sejumlah tokoh dan pemimpin lintas agama. Bedanya begitu tiba di tenda ini, beliau akan diterima oleh imam besar bersama dengan kardinal, lalu berjalan menuju ke terowongan bersama imam besar dan beberapa orang yang sudah ditentukan. Di dalam terowongan, Bapak Imam Besar akan menjelaskan filosofi dari kenapa dibangunnya terowongan tersebut. Dan ada kemungkinan juga beliau akan menandatangani semacam tanda bahwa beliau sudah berkunjung ke terowongan. Ya pemirsa, ada kembali di Sindo Siang bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, 6 terpidana kasus pembunuhan Vina Eki ajukan peninjauan kembali. Ke-6 terpidana tersebut telah dijatuhi vonis hukuman dalam kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky atau Eki. Pemirsa, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki siapkan sejumlah novum atau alat bukti baru dalam ajuan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan. Pengajuan PK atas 6 terpidana tersebut dibagi dalam 3 berkas berbeda. Masing-masing berkas atas nama Rival Aditya Wardana, kemudian berkas atas nama Eko Ramdhani, dan berkas terakhir atas nama Hadi Saputra, Jaya, Eka Sandi, dan juga Supriyanto. Dalam proses pengajuan PK tersebut, setidaknya kuasa hukum sebut akan menghadirkan novum, salah satunya adalah keterangan dari Dede yang berubah-ubah. Selain mengajukan novum, tim kuasa hukum 6 terpidana juga sebut akan menghadirkan 50 orang saksi, termasuk saksi ahli dan juga saksi fakta. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung jalannya persidangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki di Pengadilan Cirebon, Jawa Barat. Sidang PK 6 terpidana kasus Vina dan Eki akan kita saksikan di layar kaca, pemirsa. Nampaknya persidangan baru saja dimulai. Boleh.
dapat kita saksikan di layar kaca, saat ini persidangan PK, 6 terpidana kasus Vina dan Eki sudah dimulai. Dan nampaknya tadi sempat mengalami keterlambatan dikarenakan adanya perdebatan antara hakim dan juga pihak terkait dengan berlangsungnya sidang apakah dilangsungkan secara terbuka atau tertutup. Dari pihak hakim ini menyarankan agar sidang digelar secara tertutup karena terdapat unsur asusila, sementara dari pihak kuasa hukum menginginkan agar sidang dilakukan secara terbuka karena sesuai dengan putusan tidak ada unsur asusila melainkan pembunuhan berencana. Ungkapannya sudah dicek dan mohon untuk kekurangannya agar dilengkapi. Ya. Baik, untuk selanjutnya kita mempersilakan kepada tim penasihat hukum pemohon PK-nya untuk membacakan. Tapi kalau ini itu sama, Rivaldi sama. Ya, untuk Rivaldi karena ini sama, biar nggak bolak-balik kita membacanya, sidang kami nyatakan di skor dicabut. Ya. Silakan Pak untuk membacakan permohonan PK-nya atas nama para pemohon ini. Silakan Pak. Terima kasih majelis. Tadi saya sudah sampaikan ada tambahan akan disampaikan. Yang tadi atas nama Rivaldi ya? Atas nama Hadi. Hadi atas nama Rivaldi. Kalau ini atas nama Hadi CS. Oh. Kalau untuk yang satunya Eko nggak ada perbaikan tambahan. Yang Eko nggak ada. Berarti semuanya ada penambahan. Ya pemirsa, dukungan untuk para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki terus mengalir. Sejumlah rekan para terpidana memasang spanduk dukungan. Rencananya warga Kelurahan Karya Mulia juga akan menggelar doa bersama selama semalam. Sejumlah rekan dan mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki sakatatal memasang sejumlah spanduk di beberapa titik di Jalan Perjuangan Kota Cirebon. Spanduk tersebut bertuliskan dukungan bagi ketujuh terpidana seumur hidup yang akan menjalani sidang peninjauan kembali atau PK pada Rabu esok. Pemasangan spanduk ini dilakukan sehari jelang sidang PK di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Dalam rangka mendukung teman kita yang akan menjelang sidang PK. Kebetulan besok juga kita mau mengadakan doa bersama keluarga 7 terpidana dan seluruh warga kampung Saladara dan sekitarnya. Harapannya PK berjalan lancar, dikabulkannya PK 7 terpidana. Warga Karya Mula, terutama teman-teman terpidana berencana akan menghadiri sidang PK para terpidana sebagai bentuk dukungan kepada mereka yang dinilai tidak bersalah dan menjadi korban salah tangkap. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, KPK akan memanggil putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep.
untuk dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi jet pribadi. Sementara itu, politisi PSI Grace Natali mengaku tidak tahu terkait dengan keberadaan Kaisang saat ini yang menghilang usai jadi sorotan. Usai jadi sorotan terkait dugaan gratifikasi pesawat jet pribadi, putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono menghilang. Bahkan sejumlah politisi PSI pun mengaku tidak tahu di mana keberadaan Kaisang. Pribadi sih. Itu kan terkait dengan mendingan tanya beliaunya langsung. Iya. Aku udah nggak distruktur. Iya, Ini soal yang soal Mas Gibran sih, kalau Mas Gibran sih yang rame kemarin sih kan belum pasti ya, nggak tahu itu punya beliau apa enggak. Berarti harus diverifikasi dulu. Dipastikan dulu. Yang itu lebih penting jam. Mas Kaisang sekarang di mana? Iya sih, sekarang di mana sih Mas Kaisang? Saya udah nggak di struktur, jadi nggak mantau hari-hari. Cek dulu, ntar salah lagi informasi saya dari saya. Masih di US? Belum saya cek. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi berencana memanggil Kaisang Pangarep atas dugaan penerimaan gratifikasi. KPK akan mengirimkan surat undangan kepada Kaisang untuk klarifikasi. Klarifikasi ini guna mencari jawaban apakah fasilitas yang diterima Kaisang ada kaitannya dengan penyelenggaraan negara. Kini KPK tengah menyusun daftar pihak yang akan diperiksa. KPK itu hanya berwenang memeriksa gratifikasi kalau menyangkut penyelenggara negara. Saya sampaikan iya, ya kan gitu kan. Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari Saudara Kaisang terkait hal ini? Karena kami menduga patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara. Dan kita tahu kan orang tua dari Saudara Kaisang seperti itu, gitu kan. Sementara itu, orang dekat Kaisang sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran menyebut Kaisang merupakan seorang pengusaha yang wajar bila menumpangi jet pribadi. Logikanya sangat mustahil ya, tapi ya silakan aja kalau ada yang memang mau menyelidiki ya. Karena memang Mas Kaisang ini adalah juga seorang pengusaha dan ada temannya juga yang di private jet itu mereka memang pengusaha gitu. Jadi saya sendiri juga seorang pengusaha ya, jadi saya pikir masyarakat banyak juga yang menggunakan private jet gitu loh. Jadi bukan suatu hal dosa besar ya orang menggunakan private jet gitu. Sepanjang tidak menggunakan ini atas fasilitas negara atau uang hasil korupsi atau kejahatan. Sebelumnya dugaan gratifikasi berkembang usai Erina Gudono mengunggah foto pesawat dalam perjalanannya ke Amerika Serikat di media sosial. Diketahui pesawat itu merupakan jenis Gulfstream G650ER milik perusahaan besar yang menjalin kerjasama dengan Pemkot Solo saat masih dipimpin kakak Kaisang Gibran Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada kembali di Sinta Siang, pemirsa. Nisha Ahmad menjadi sorotan publik usai dilantik menjadi anggota DPRD Jawa Barat periode 2024 hingga 2029. Adik Raffi Ahmad tersebut melenggang ke kursi legislatif setelah Thoriko Nasrullah Fitriah, kader PAN, mengundurkan diri. Sementara itu pemirsa, 50 anggota legislatif Kota Tangerang dilantik dan juga disumpah di gedung DPRD Kota Tangerang. Aman. 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat telah resmi dilantik di Gedung Merdeka Kota Bandung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung. Salah satunya Nisa Ahmad, adik selebritas Raffi Ahmad. Sebelumnya Nisa yang merupakan kader PAN sempat dinyatakan tidak lolos dalam kontestasi pemilihan legislatif. Nisa kalah dari Thoriko Nasrullah Fitriah, kader PAN lain yang mendapat suara lebih unggul dari dirinya. Namun calon anggota terpilih, Thoriko Nasrullah Fitriah, mengundurkan diri sehingga Nisa Ahmad menggantikannya.
pusing kan. Ini tuh Teteh itu masuk menggantikan itu PAW Bu Toriko atau gimana kan? Mekanisme dalam di Pagi. Pokoknya saya di sini bagian dari Parlemen, dapat tugas dari PTP, insya Allah saya memberikan tugasnya sedang. Teh, Terima kasih. Teh, kalau disuruh milih komisi, komisi berapa rencana Teh? Nanti biar itu kan dirapatkan lagi dulu, kita lihatlah nanti Bismillah sama aja lah gimana pun. Sementara itu, sebanyak 50 anggota legislatif Kota Tangerang terpilih dari 10 partai politik mengikuti proses pelantikan dan sumpah janji di gedung DPRD Kota Tangerang Senin sore. Pelantikan ini berdasarkan surat keputusan KPUD Kota Tangerang nomor 527 tahun 2024 yang mengesahkan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Tangerang pada pemilu 2024. Dengan pelantikan ini, anggota DPRD Kota Tangerang diharapkan dapat menjalankan amanah rakyat dengan sebaik-baiknya serta berperan aktif dalam pembangunan dan pengawasan Kota Tangerang selama 5 tahun ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, artis Vicky Prasetyo diam-diam juga mencalonkan diri sebagai calon Bupati Pemalang, Jawa Tengah. Sang gladiator yakin akan membuka ruang industri dan juga pekerjaan untuk menambah penghasilan daerah. Nama Vicky Prasetyo tentunya tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Artis kontroversial ini mencalonkan diri di Pilkada Pemalang. Diusung PKB, Vicky Prasetyo mendaftar sebagai calon Bupati Pemalang bersama Kepala Desa Duku Wringin Muhammad Suwendi sebagai calon Wakil Bupati. Pria kelahiran Jakarta 18 April 1984 ini mengawali karirnya sebagai public figure pada 2013. Sosoknya langsung menyita perhatian karena memiliki cara berbicara unik dengan menggunakan perumpamaan. Bahkan saat ditanya apa strateginya maju dalam Pilbub, Vicky yang dijuluki sang gladiator menilai kecerdasan ikan bukan dari kemampuannya memanjat pohon kelapa. Apapun itu, mau warna hijau, warna merah, warna kuning, warna biru, ingat, pelangi itu indah karena banyak warna, bukan satu warna. Vicky memastikan Pemalang bisa berkembang pesat jika mampu menjalin komunikasi yang kuat dengan pemerintah pusat dan para pengusaha luar. Ia mengklaim memiliki misi dan cita-cita besar untuk membangun Pemalang. Pemirsa, munculnya nama artis Vicky Shu dalam Pilkada 2024 membawa warna baru. Tidak hanya mengandalkan popularitas, pemirsa, Vicky Shu yang mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati Cilacap yakin bisa mengembangkan ekonomi kreatif. Penyanyi Vicky Feranita Yudasoka atau yang lebih akrab disapa Vicky Shu turut maju dalam Pilkada Kabupaten Cilacap sebagai calon wakil bupati yang mendampingi Awaludin Muri. Keduanya diusung Partai Gerindra, Partai Nasdem, dan P3. Tidak mau mengandalkan popularitasnya sebagai artis, Vicky Shu juga membawa misi mulai dari mengembangkan ekonomi kreatif di Cilacap hingga program Satu Rumah, Satu Sarjana. Selain sibuk berkecimpung di dunia hiburan, Vicky Shu ternyata sudah mulai masuk di dunia politik sejak tahun 2018 sebagai kader Partai Nasdem. Vicky 2 kali mencalonkan diri sebagai calon legislatif, namun takdir berkata lain, ia gagal duduk di kursi legislatif. Banyak sekali anak-anak mudanya semuanya kreatif dan ini memberikan harapan baru untuk anak muda di Cilacap menjadi lebih berkembang. 2 kali gagal menjadi anggota dewan tidak menutup ambisinya di dunia politik. Vicky Shu pindah haluan dengan mencalonkan diri sebagai wakil bupati Cilacap di Pilkada 2024. Meski harus berkorban waktu dan tenaga, Vicky tetap semangat berusaha untuk mendedikasikan dirinya di tanah kelahirannya, Cilacap.